saya Nida Amelia, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Maluku Saleh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kami yang berjudul Media Pembelajaran Kimia yang diampu oleh Bapak Isna Rizky Lukman, SPD MPD. Adapun pembelajarannya adalah menjelaskan dan membuktikan terbentuknya hukum-hukum dasar kimia yang berlaku Lavoisier, Roche, Dalton, Gay-Lussac, dan Avogadro. Nah, sudah siap pembelajaran hari ini? Kita mulai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai perubahan-perubahan materi. Nah, sebagiannya adalah perubahan bentuk, disertai dengan terbentuknya zat baru, dan sebagian lainnya perubahan tempat, bentuk, atau wujud. Misalnya, pada lilin yang dihidupkan. Lilin yang meleleh tetap lilin, dan yang berubah itu hanyalah wujudnya saja. Lilin yang terbakar menjadi gas dan sejumlah energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Lilin yang terbakar akan semakin pendek, namun tidak hilang, tetapi berubah menjadi zat baru dalam bentuk gas. Nah, hukum dasar kimia yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum kelipatan perbandingan, yang keempat hukum perbandingan volume, dan yang terakhir hipotesis Avogadro. Kita akan bahas satu-satu ya. Pada kesempatan ini, kita akan bahas hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Sekarang kita mulai yang pertama. Pernahkah kamu melihat kertas atau kayu yang terbakar? Hasil yang diperoleh itu berupa sejumlah sisa pembakaran, yaitu abu. Nah, jika kita timbang abu tersebut, maka massa abu lebih tinggi daripada massa kayu atau massa kertas sebelum dibakar. Dari kejadian tersebut, didapat gambaran bahwa seolah-olah dalam suatu reaksi kimia itu ada perbedaan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Nah, dalam hukum kekekalan massa yang diformulasikan oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1789, seorang ahli kimia dari Prancis menyelidiki hubungan-hubungan antara massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Nah, Lavoisier ini menimbang zat sebelum bereaksi dan zat sesudah bereaksi. Ternyata massa zat sesudah dan sebelum bereaksi itu sama. Namun, perubahan materi pada umumnya berlangsung dalam sistem terbuka, sehingga bila hasil reaksi ada yang meninggalkan sistem atau suatu zat dari lingkungan yang diikatnya, maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi menjadi tidak sama. Jadi, isi dari hukum kekekalan massa ini itu adalah massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat hasil reaksi, tetapi di sini dalam sistem tertutup. Contohnya, 4 gram logam magnesium dibakar dengan 6 gram oksigen, menghasilkan magnesium oksida. Oke, ini reaksinya. 2 Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. Di sini, kalau Mg-nya itu 4, oksigennya itu 6, maka reaksi yang didapat 4 ditambah 6, maka dihasilkan 10. Sehingga massa magnesium oksida 4 gram ditambah 6 gram sama dengan 10 gram.
Jadi, kunci yang utama untuk hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum reaksi harus sama dengan massa zat hasil reaksi dalam sistem tertutup. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian, kita lanjutkan untuk yang kedua, adalah hukum perbandingan tetap atau yang dikenal dengan hukum Proust. Nah, ada berbagai senyawa, yaitu yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Sebagai contohnya adalah air atau H2O. Air dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Materi ini memiliki massa termasuk hidrogen dan oksigen. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap dikemukakan pertama kali oleh Joseph Louis Proust, seorang ahli kimia asal Prancis. Proust melakukan serangkaian percobaan mulai dari tahun 1797 sehingga 1804 yang kemudian menjadi bukti-bukti dari hukum perbandingan tetap. Salah satu percobaan yang dilakukannya adalah mereaksikan hidrogen dengan oksigen sehingga terbentuklah air atau H2O. Dari percobaan yang dilakukannya, Proust menarik kesimpulan bahwa yang pertama, air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan massa unsur oksigen dan hidrogen adalah 8:1. Yang kedua, jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dengan kesimpulan tersebut, akhirnya lahirlah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu atau tetap. Contohnya, jika reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air, berapakah massa H dan O dalam H2O? Massa atom relatif H adalah 1, O adalah 16. Nah, di sini kita buat reaksinya dulu. H ditambah dengan O menghasilkan H2O. Dalam molekul H2O, massa atom H dibanding dengan massa atom O. Massa atom H-nya itu adalah 1, karena di sini hanya ada 2, jadi 2 dikali dengan 1 dibanding dengan massa atom O yaitu 16. 2 dibagikan dengan 2 menjadi 1. 16 dibagi dengan 2 jadinya 8. Oleh karena itu, massa 1 molekul H2O 1 ditambah 8 jadinya 9 satuan. Massa H sama dengan massa atom H dibagi massa molekul H2O dikali massa senyawa H2O. Massa atom H adalah 1 dibagi dengan massa molekul H2O yang 9 satuan tadi dikali 18 gram yang ada di soal, sama dengan 2 gram. Massa O sama dengan massa atom O dibagi dengan massa molekul H2O dikali massa senyawa H2O. Massa atom O-nya adalah 8 dibagi massa molekul H2O adalah 9 dikali 18 gram sama dengan 16 gram. Jadi massa H dan massa O adalah 2 dibanding dengan 16. 2-nya dibagi dengan 2 sama-sama dibagi 2 jadinya 1. 16 dibagi 2 jadinya 8. Nah, yang ketiga adalah hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton yang ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1802. Hukum ini dilandasi oleh dua hukum sebelumnya, yaitu hukum Proust dan hukum Lavoisier. Dalton mengamati suatu keteraturan terkait perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Dalam percobaan tersebut, terlihat jika massa oksigen sama,
perbandingan antara massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida adalah bilangan bulat dan sederhana. Bunyi hukum Dalton. Apabila ada dua unsur pembentuk lebih dari dua senyawa, maka massa unsur pembentuk yang lainnya akan berupa bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, karbon dan hidrogen bisa membentuk senyawa metana yang perbandingannya adalah 3:1. Berapa jumlah massa karbon yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 200 gram H pada senyawa metana? Perbandingan C dibanding dengan H adalah 3:1. Maka massa C yang bereaksi dengan H adalah 3/1 dikali 200 gram yang ada di soal sama dengan 600 gram. Nah, yang keempat, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum ini dirumuskan oleh ahli kimia asal Perancis yang bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1808. Hukum Gay-Lussac juga dikenal dengan sebutan hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk gas. Jadi, reaksi yang melibatkan zat dalam bentuk padat dan cair tidak dapat menggunakan hukum ini. Bunyi hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bulat dan sederhana. Joseph Gay-Lussac berpendapat bahwa atom-atom akan saling berjauhan satu sama lain dalam keadaan gas, sehingga jika dibandingkan dengan ruang yang ditempati atom-atom sendiri, ruang antara atom-atom tersebut jauh lebih besar. Oleh karena itu, volume semua atom-atom gas dapat dikatakan sama. Artinya, massa gas pada volume yang sama sebanding dengan massa atomnya, dan pada volume yang sama memiliki jumlah atom yang sama juga. Rumus dari hukum Gay-Lussac adalah P1 dikali dengan T1 sama dengan P2 dikali dengan T2, di mana P1 itu adalah tekanan mula-mula, P2 adalah tekanan akhir, T1 adalah suhu mutlak mula-mula, T2 adalah suhu mutlak akhir. Contohnya, tekanan awal gas di dalam tangki adalah 2 Pascal pada suhu 100 Kelvin. Tentukan tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 Kelvin. Diketahui P1 adalah 2, T1 adalah 100 Kelvin, T2 adalah 200 Kelvin. Ditanya P2-nya. Nah, kita masukkan rumus P1 dikali dengan T1 sama dengan P2 dikali dengan T2. P1 2 Pascal, T1 100 Kelvin sama dengan P2-nya ditanya dikali T2 adalah 200 Kelvin. Nah, ini tinggal dikalikan silang aja. 2 dikali dengan 200 sama dengan 100 dikali dengan P2. 2 dikali 200 itu 400 sama dengan 100 dikali dengan P2. P2-nya dipindahkan sama dengan 400 dibagi 100 sama dengan jadinya 4 Pascal. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Hukum Avogadro ditemukan oleh Amedeo Avogadro, seorang ilmuwan Italia pada awal abad ke-19, pada tahun 1811. Di hukum sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hukum Gay-Lussac, di mana pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume dan gas-gas yang terlibat dalam suatu reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dari studi yang dilakukan Gay-Lussac, Avogadro kemudian melakukan eksperimen. Dia mengamati bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, terdapat beberapa jenis gas yang volumenya sama. Ternyata memiliki jumlah partikel yang sama pula.
Jadi, apa yang ditemukan Avogadro ini dipakai untuk melengkapi studi yang dilakukan oleh Gay-Lussac. Kesimpulannya, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Rumus hipotesis Avogadro sendiri itu V1 dibagi dengan N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2, di mana V1 dan V2 itu adalah volume gas pertama dan kedua secara berturut-turut. N1 dan N2 adalah jumlah mol gas pertama dan kedua secara berturut-turut. Agar lebih paham, mari kita lihat contohnya. Sebuah tabung memiliki volume 5 liter. Terdapat 2 kali 1022 molekul gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen pada tabung dengan volume 4 liter? Diketahui V1 sama dengan 5 liter, V2 sama dengan 4 liter, N1 sama dengan 2 dikali 1022. Ditanya N2. Nah, kita masukkan rumus N1 dibagi dengan V1 sama dengan N2 dibagi dengan V2, di mana N1 itu 2 dikali 1022 dibagi V1 itu 5, sama dengan N2 itu ditanya dibagi V2, di mana V2 itu 4. Jadi, dikalikan silang, N2 dipindahkan, 2 dikali 4 dibagi dengan 5, jadinya 1,6 dikali 1022. Nah, sampai di sini paham kan? Sekian video dari saya. Thanks for watching.